Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Raina Safira Azahra. Saya dari program studi pendidikan IPA semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi etika Islam, yaitu tentang pengertian, sumber, tujuan, dan ruang lingkupnya. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya kebiasaan. Sementara dalam Islam, ia sering disamakan dengan akhlak, yang berarti tabiat, budi pekerti, dan perangai. Secara istilah, etika Islam adalah ilmu yang mengkaji dan menentukan nilai baik dan buruknya suatu perbuatan. Yang tolak ukurnya didasarkan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sederhananya, etika Islam identik dengan akhlak Islami, yaitu pedoman moral yang mengatur tingkah laku seorang muslim untuk mencapai keridhaan Allah. Yang membedakan etika Islam dengan etika umumnya adalah landasan nilai baik dan buruknya yang didasarkan pada wahyu atau Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya akal pikiran atau adat kebiasaan semata. Etika Islam tidak bersifat relatif atau berubah-ubah berdasarkan zaman semata, karena ia memiliki pedoman yang sangat kokoh. Al-Quran adalah sumber utama yang di dalamnya terentang berbagai aturan moral yang menjelaskan secara mendasar tentang perintah berbuat baik atau ma'ruf dan larangan berbuat buruk atau munkar. Lalu ada as-sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini berfungsi sebagai penjelas dan contoh praktis aplikasi nyata dari nilai moral yang ada di dalam Al-Quran dan as-sunnah. Rasulullah SAW merupakan teladan yang sempurna bagi kita semua. Dan meskipun Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama, tetapi dalam kasus tertentu, ijtihad juga dapat menjadi penunjang untuk menjawab persoalan moral kontemporer selama mereka tidak bertentangan dengan dua sumber utama tersebut. Etika Islam memiliki dua tujuan utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu tujuan individual dan yang kedua tujuan sosial. Tujuan akhir dari seluruh tindakan dalam etika Islam adalah meraih keridhaan dari Allah atau mardatillah. Semua perbuatan baik yang kita lakukan dianggap sebagai bentuk ibadah kepadanya. Yang kedua ada akhlakul karimah, yaitu untuk membimbing manusia untuk mencapai derajat yang sangat luhur. Dan juga menjauhi perilaku buruk, yaitu akhlakul mazmumah. Yang ketiga ada mencapai kebahagiaan, dan yang keempat menciptakan masyarakat yang adil dan bermoral. Contohnya adalah prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Pembahasan terakhir adalah tentang ruang lingkup etika Islam. Ruang lingkup etika Islam sangat luas dan komprehensif, melingkupi seluruh pandangan baik buruk, benar salah, dan harus tidak harusnya bagi setiap muslim. Ini mencakup 3 dimensi hubungan utama. Yang pertama ada etika terhadap Khalik atau pencipta. Ini adalah etika yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meliputi keyakinan atau tauhid, ibadah, rasa syukur, sabar, dan keikhlasan. Yang kedua ada etika sesama makhluk hidup, yang meliputi hubungan antara manusia dan manusia dengan makhluk lainnya. Etika yang berkaitan dengan diri sendiri seperti kejujuran, kedisiplinan, menjaga kesehatan, menuntut ilmu, dan mengendalikan diri. Lalu ada etika berinteraksi dengan orang lain, itu dinamakan etika bersosialisasi. Seperti etika ketika kita berlaku adil, menyapa tetangga, berbuat baik, menghormati orang tua dan kerabat, berbisnis, dan menjalin relasi.
Yang terakhir, ada etika yang mengatur perlakuan manusia terhadap lingkungan, seperti terhadap hewan, terhadap alam semesta, seperti menjaga kebersihan, tidak merusak, dan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin. Kesimpulannya, etika dalam Islam adalah pedoman yang bersifat universal dan komprehensif, yang bertujuan utama untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembentukan akhlak dan karakter yang mulia dalam seluruh aspek kehidupan. Melalui pembentukan akhlak yang mulia dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu secara individual maupun secara sosial. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.